Lorong ini lebih panjang dan di ujungnya ada dapur. Dapur itu menyerupai dapur restoran Padang pada umumnya, tapi dengan satu perbedaan mengerikan. Daging-daging yang tergantung bukan dari sapi, tapi dari tubuh manusia. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu, Bu Yarmi hidup dalam keterpurukan. Ia tinggal bersama anak perempuannya, Sila, di sebuah kontrakan kecil di kawasan Karawaci, Tangerang. Untuk bertahan hidup, ia awalnya membuka warung kopi kecil di depan kontrakan. Namun, pendapatannya tak seberapa. Seminggu bisa untung Rp50.000 saja sudah syukur. Kadang malah rugi karena banyak makanan basi tak laku. Hingga suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, datanglah seorang pria tua ke warung kopinya. Bajunya basah kuyup, rambutnya panjang dan lebat. Sebagian sudah beruban, tatapannya tajam dan dalam, seolah bisa menembus pikiran siapa saja. Tapi yang paling aneh, tubuhnya tak sedikit pun basah oleh hujan. "Maaf Pak, mau minum teh?" tanya Bu Yarmi gugup. Pria itu tak menjawab. Ia duduk, menatap meja, lalu berkata lirih, "Kau ingin warungmu ramai?" Bu Yarmi terdiam. "Ada, says you too." Dalam suara itu yang membuat bulu kuduknya meremang. Tapi siapa yang tak ingin warungnya ramai? Ia mengangguk perlahan. "Ganti saja jualannya," lanjut pria itu. "Nasi Padang, tapi jangan kau masak sendiri. Nanti aku kirim orang yang bantu. Asal kau siap dengan syaratnya." Bu Yarmi tak paham, tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, pria itu sudah lenyap begitu saja. Tak ada jejak basah di lantai, tak ada suara langkah menjauh. Hanya sisa hawa dingin yang menyelimuti warung. Keesokan paginya, saat ia membuka warung, sudah ada satu bungkusan besar di depan pintu. Peralatan masak lengkap, panci, kompor, alat penyaji, bahkan menu-menu khas Padang rendang, gulai, dendeng, semua sudah matang dan masih hangat. Tak ada catatan, tak ada nama pengirim. Hanya secari kertas bertuliskan, "Mulailah hari ini. Jangan pernah tanya dari mana bahan-bahannya." Bu Yarmi membuka warung nasi Padang siang itu. Ia tak berharap banyak. Tapi entah bagaimana orang-orang berdatangan dari tetangga sekitar. Pengendara motor sampai pegawai kantor yang lewat pun mampir. Makanannya lezat, porsinya pas, dan harganya murah. Dalam 3 hari, warung itu menjadi viral. Seorang food vlogger lokal merekamnya dan menyebut rendangnya paling legit se-Tangerang. Setiap hari, pelanggan mengantre, bahkan sebelum warung dibuka. Sila, anak sematawayangnya, ikut membantu menyajikan makanan dan mencatat pesanan. Tapi ada satu aturan yang selalu dijaga oleh Bu Yarmi. Tak boleh ada satupun yang masuk ke dapur. Termasuk Sila. "Kamu tunggu di depan saja, biar ibu yang urus." Di belakang, kata Bu Yarmi setiap kali anaknya ingin membantu. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pelanggan yang makan di sana seringkali merasa pusing atau mual. Beberapa jam setelahnya, ada juga yang melamun lama dan lupa arah jalan pulang. Bahkan, seorang kakek yang sempat makan di sana katanya, habis makan rendang 5 potong ditemukan, meninggal keesokan. Harinya di trotoar, matanya melotot dan tangannya menggenggam sendok. Warga mulai membicarakan warung itu. Tapi anehnya, tetap saja mereka datang dan makan. Seperti tak bisa menahan diri. Sila pun mulai curiga. Suatu malam, saat ibunya tertidur di ruang depan, ia dayam-dayam membuka pintu dapur. Dan di sanalah bau amis itu menyeruak.
Tidak seperti bau daging sapi atau ayam, tapi seperti bau darah yang sudah menghitam, bercampur tanah dan anyir amis yang menusuk di sudut dapur. Ia melihat gentong besar yang ditutup kain putih. Di sekitarnya ada cairan merah yang menetes dan bekas cakaran di lantai kayu. Sila mundur perlahan, tapi saat ia akan menutup pintu, ia melihat sesuatu dari pojok ruangan itu. Sepasang mata merah menatapnya dari balik tirai, diiringi suara berat. Sudah kubilang, jangan pernah masuk ke dapur. Keesokan harinya, Buyarmi tak mengatakan apa-apa, tapi matanya memerah. Tangan kanannya penuh luka gores. Ia hanya berkata pada Sila, "Jangan ulangi itu lagi, nak." Sila gemetar, tapi tak berani membantah. Sejak malam itu, suara-suara aneh mulai terdengar dari dapur. Suara orang menangis, suara tawa kecil di tengah malam, dan bau daging terbakar yang tak pernah hilang. Beberapa kali, Sila melihat pelanggan tertentu datang tanpa mengucap sepatah kata pun, makan dengan ekspresi kosong, lalu hilang entah kemana. Tak pernah terlihat lagi di lingkungan itu. Hingga suatu malam Jumat Kliwon, Sila terbangun karena mendengar suara keras dari dapur. Ia mengintip dari balik pintu. Ibunya berdiri sendiri di tengah ruangan, di hadapan gentong besar, memegang pisau sembari berkomat kamit di belakangnya. Muncul bayangan tinggi besar, bertanduk dan bermata merah, makhluk yang sama yang pernah ia lihat dari balik tirai. Makhluk itu berbicara dengan suara parau. "Tumbalmu minggu ini belum cukup. Pilih anakmu atau kau sendiri." Sila berdiri terpaku di ambang pintu, menahan napas. Tubuhnya menggigil, melihat pemandangan di depan mata. Ibunya memegang pisau dapur besar, berdiri di hadapan sosok mengerikan dengan tubuh setinggi langit-langit, bertanduk melengkung, dan bermata merah menyala. Udara di dapur malam itu begitu dingin, menusuk tulang, bercampur dengan bau amis darah dan aroma daging hangus. Makhluk itu kembali bersuara, pelan namun berat, seakan mengguncang dinding rumah. "Waktumu hampir habis. Sudah seminggu tak ada tumbal yang dikirim. Rezekimu akan berakhir. Pilih salah satu anakmu, atau kau sendiri." Buyarmi menggigit bibirnya. Tangan yang memegang pisau gemetar hebat. Air mata jatuh dari matanya, tapi tak satu pun kata keluar. Ia menoleh sedikit ke arah pintu, tahu betul Sila sedang mengintip. Tapi ia tak mengatakan apa-apa, tak mengusir, tak mengingatkan. Dia sedang berperang dengan dirinya sendiri. "Berikan aku waktu." Suara Buyarmi serak. "Jangan ambil anakku, aku akan cari tumbal lain." Makhluk itu tertawa. Suara tawa basah yang bergema di seluruh rumah. "Kau sudah terlalu banyak menunda. Terakhir kali kau memilih gelandangan. Sebelumnya, pelanggan buta yang tak tahu arah jalan pulang. Kali ini harus lebih besar." Dengan satu sentuhan dari cakar makhluk itu, gentong besar di pojok dapur mengeluarkan suara gemuruh, seolah mendidih. Tutupnya bergerak sendiri, lalu jatuh, terbuka, memperlihatkan cairan merah kehitaman yang berputar seperti pusaran. Dari dalamnya muncul potenggan-potenggan tubuh manusia, tangan, kepala, dan bagian perut seolah ditampilkan untuk menagih janji. Sila menahan muntah. Ia nyaris terjatuh saat mundur dari pintu dapur. Tapi tubuhnya terlalu lemas. Ia hanya bisa merayap ke kamarnya dan mengunci diri. Malam itu, ia tak tidur. Matanya terus menatap langit-langit. Pikirannya melayang-layang pada satu pertanyaan. Apakah ibunya akan mengorbankan dirinya demi pesugihan itu?
Keesokan paginya, warung dibuka seperti biasa. Pelanggan mengantre, makan seperti orang kerasukan. Tak ada yang mencurigai apapun. Namun, Sila merasa semuanya berubah. Tatapan ibunya terhadap dirinya tampak kosong, datar, dan ada sesekali sorot ketakutan yang disembunyikan. "Sil," ucap Bu Yarmi sore itu, "malam ini kamu tidur di rumah Tante Ika ya?" Sila langsung menegang. Ia tahu maksud dibalik itu. "Kenapa harus malam ini? Ibu ada perlu. Besok kamu pulang lagi." Sila menolak keras. Ia bahkan memeluk ibunya dan menangis. Tapi Bu Yarmi justru makin dingin, makin kaku. Ia bahkan menampar pipi Sila saat gadis itu berteriak memohon. "Pergi sana!" Malam itu, Sila tidak pergi ke rumah Tante Ika. Ia bersembunyi di bawah kolong tempat tidur, membawa pisau kecil dan ponsel dengan kamera menyala. Ia bersumpah, malam itu ia akan mengungkap semuanya. Tengah malam, suara pintu dapur berderit. Langkah kaki terdengar, suara komat kamit lirih seperti mantra mengalun. Sila perlahan merangkak keluar dari bawah tempat tidur dan mendekati dapur, menyelipkan ponsel ke sela pintu. Dalam sorot kamera ponselnya, ia melihat sosok remaja laki-laki pelanggan yang datang sore tadi. Pemulung muda yang minta makan gratis terikat. Di atas meja potong, mulutnya disumpal kain. Ia meronta, matanya memohon ampunan, dan di belakangnya Bu Yarmi berdiri dengan pisau. Sila ingin menjerit, tapi suara tak keluar, tubuh Nia beku. Ia hanya mampu menatap layar ponsel saat ibunya mengangkat pisau itu tinggi-tinggi, lalu menurunkannya. Suara daging terbelah. Jeritan teredam, darah muncrat ke lantai. Sila muntah. Pagi harinya, pelanggan tetap berdatangan. Tak ada yang tahu bahwa semalam darah manusia mengalir di dapur itu. Rendang disajikan seperti biasa. Gulai hangat mengepul. Hanya Sila yang tahu kengerian yang terjadi di balik itu semua. Namun, yang membuatnya benar-benar hancur adalah saat melihat pelanggan pertama pagi itu, pemulung muda yang seharusnya mati semalam, kini duduk, makan dengan lahap. Wajahnya kosong seperti patung. Matanya hitam legam. Ia tidak berbicara. Ia bahkan tidak mengedip. Seakan bukan lagi manusia. Malamnya, Sila memutuskan kabur. Ia bawa seluruh barang berharganya, berlari ke rumah teman sekolah, lalu melapor ke polisi. Tapi saat mereka datang ke warung keesokan harinya, warung itu sudah hilang. Tak ada bangunan, tak ada jejak, hanya bekas tanah gosong, bau daging busuk, dan di tengahnya selembar kain putih bertuliskan, "Janji adalah darah, pengkhianatan adalah mati." Sudah 2 minggu berlalu sejak warung itu hilang tanpa jejak. Sila kini tinggal di rumah keluarga sahabatnya, Reni, yang mengenalnya sejak SMP. Polisi sempat memeriksa lokasi, tapi tak menemukan apapun selain tanah gosong dan bau menyengat yang membuat para penyidik muntah. Mereka menutup kasus itu sebagai perpindahan ilegal, usaha dengan dugaan kebakaran kecil, meski tidak ada puing, tidak ada api, dan tidak ada saksi kebakaran. Tapi Sila tahu ibunya masih hidup dan sesuatu yang jauh lebih kelam masih menunggunya. Malam itu, Sila bermimpi. Ia berjalan dalam kabut putih tebal. Di kejauhan terdengar suara denting sendok dan garpu, seperti orang sedang makan. Saat kabut mulai menipis, ia melihat dirinya berdiri di depan sebuah meja panjang. Di atasnya, puluhan orang duduk rapi, pelanggan warung lama makan dengan gerakan lambat, kepala terkulai, dan mata kosong. Tangan mereka berdarah, namun mereka tak peduli. Di ujung meja duduklah Bu Yarmi. Wajahnya pucat,
Matanya bengkak. Tapi ia tersenyum. Senyum yang tak biasa. Terselip cici-cici tajam. Dan kulit wajahnya seolah mulai mengelupas. "Kau datang, Nak," katanya. "Ibu masih butuh kau di sini." Sila terbangun dengan jeritan yang membangunkan seisi rumah. Rena memeluknya erat, mencoba menenangkan. Tapi tubuh Sila menggigil tanpa henti. Hari-hari berikutnya, mimpi itu terus datang. Setiap malam, setiap kali lebih jelas, lebih mendalam. Dalam mimpinya, Sila melihat lokasi warung lama, tapi kini ada pintu kecil di tanah yang tak ia sadari. Sebelumnya, pintu dari kayu tua dengan ukiran kepala kerbau. Pintu itu seolah memanggilnya, "Reni," ucap Sila suatu pagi. "Aku harus kembali ke lokasi warung itu. Aku rasa ada sesuatu yang tertinggal." "Sil, kamu gila." "Udah jelas-jelas tempat itu nggak ada apa-apa," jawab Reni dengan wajah tegang. "Aku harus pastikan kalau ibu masih di sana, atau kalau dia terjebak, aku nggak bisa diam saja." Akhirnya, dengan berat hati, Reni mengalah dan menemani. Mereka berangkat sore hari, membawa senter dan ponsel. Lalu tiba di lokasi bekas warung, yang kini hanya berupa tanah lapang. Namun sesuatu sudah berubah. Tanah itu lebih kering daripada sekitarnya. Rumput tidak tumbuh sama sekali. Dan di tengahnya, seperti dalam mimpi Sila, benar-benar ada pintu kayu yang tertutup tanah dan daun kering. "Gila, ini nggak ada seminggu lalu," bisik Reni dengan suara gemetar. Sila mendekati pintu itu, menyentuh gagangnya. Dingin, besi tua berkarat. Ia menarik perlahan. Kree, pintu itu terbuka, menampakkan lorong menurun, remang-remang, dan berbau busuk. Udara di dalamnya terasa basah dan penuh jamur. Mereka saling pandang, tak ada kata, hanya ketegangan yang menggantung. Lalu dengan langkah pelan dan senter di tangan, mereka turun. Lorong itu seperti lorong waktu. Dinding tanah berlumut, suara tetesan air dari langit-langit, dan bau daging mentah. Di ujung lorong, terbuka sebuah ruang batu kecil dengan meja altar di tengahnya. Di atas altar itu, terbujur tubuh seseorang, Buyarmi. Tapi tubuh itu tidak lagi seperti manusia biasa. Kulitnya memucat, sebagian melepuh, matanya terbuka. Namun, berkedip, mulutnya bergerak pelen-pelen, meski tubuhnya terikat akar hitam yang tumbuh dari tanah. Sila, suara itu lirih. Bukan dari mulutnya, tapi dari sekeliling ruangan. "Kau sudah datang, sesuai janji." Dari balik dinding muncul makhluk itu. Kali ini lebih besar. Matanya merah membara, tanduknya melengkung ke belakang, dan napasnya seperti api. Ia merayap, membentuk lingkaran di sekitar altar. Ia memberimu agar bisa lepas dari perjanjian. "Kau adalah tumbal terakhir." Reni berteriak, menarik Sila mundur. Tapi pintu lorong sudah tertutup sendiri. Gelap, bau darah menyengat. Makhluk itu mendekat, suaranya kini menjerit. "Darahmu menyempurnakan hidangan." Sila menjerit dan melemparkan senter ke wajah makhluk itu. Seketika ruang batu berguncang, akar-akar di dinding mencambuk ke segala arah. Buyarmi mulai menjerit, darah keluar dari matanya. Reni berusaha menarik tubuh Sila, tapi sesuatu tangan dari tanah mencengkram kaki gadis itu. Suara tawa dan jeritan bercampur di dalam ruang bawah tanah itu. Sila dalam sekarat menatap ibunya untuk terakhir kali. Dan Buyarmi untuk pertama kalinya menangis, bukan karena takut kehilangan rezeki, tapi karena ia tahu
ia telah menjual anaknya sendiri. Esok harinya, warga menemukan tanah di tengah lapangan itu retak dan membentuk lingkaran besar, seperti bekas kobaran api yang sangat panas. Di sekelilingnya, terdapat tulang belulang kecil, tulang manusia. Dan di tengah lingkaran itu, tertancap sebuah papan kayu bertuliskan, "Warung nasi Padang, khas Minang, lezatnya mengikat jiwa." 4 hari setelah kejadian mengerikan itu, berita tentang bekas warung gaib di Karawaci mulai menyebar. Bukan dari polisi, bukan pula dari warga setempat, melainkan dari seorang jurnalis kanal horor YouTube bernama Aldo Prasetya, yang dikenal sering membongkar kasus-kasus gaib yang dianggap terlalu aneh. Untuk dijelaskan, Aldo mendapatkan info dari laporan netizen tentang lapangan gosong misterius yang dulunya konon merupakan lokasi warung nasi Padang viral, lalu tiba-tiba hilang. Ketika ia datang ke lokasi, kamera miliknya mati total, meski baterai baru diganti. Tapi rekannya, Rehan, sempat menangkap sosok kabur perempuan muda dengan wajah berlumuran darah, berdiri jauh di sudut lapangan, menghilang secepat kilat. "Gue rasa ini bukan tempat biasa," ucap Aldo. "Ini bukan cuma urban legend." Aldo mulai menyelidiki. Ia mencari nama-nama pemilik warung dan menemukan satu nama yang cocok dengan deskripsi netizen. Yarmi, janda 1 anak yang dikenal ramah, sempat membuka warung kopi, lalu berubah drastis setelah membuka warung Padang dari salah satu warga yang tinggal di gang belakang. Aldo mendapatkan kabar bahwa Sila anak Bu Yarmi juga hilang secara misterius. Tapi warga lebih suka diam. "Kami sudah lihat hal-hal yang gak masuk akal di sini, Mas," ucap salah satu ibu tua. "Lebih baik jangan ikut campur." Aldo tentu saja tidak mundur. Ia menemukan jejak digital terakhir Sila lewat akun media sosialnya. Di sana ada satu postingan yang aneh, sebuah foto gelap dengan caption resep terakhir, rendang darah, gulai jiwa, dendeng rahasia. Lokasinya ditandai otomatis oleh sistem sebagai tanah kosong dekat Kali Hitam. "Tanah kosong?" gumam Aldo. Jelas bukan tanah kosong biasa. Ia kembali ke lokasi malam itu. Kali ini sendirian, dengan kamera baru, senter UV, dan recorder. Suara untuk menangkap frekuensi tak terdengar. Saat tiba di tempat yang sama, bau amis langsung menyengat. Seolah ada daging busuk yang dikubur dangkal. Aldo menyalakan kamera, mulai merekam, dan berdiri tepat di tengah lingkaran tanah gosong itu. Lalu tanahnya bergerak. Aldo terperosok ke dalam lubang sempit, terjerembab ke lorong bawah tanah yang sama seperti yang Sila dan Reni lewati. Dingin, lembab, dindingnya berlendir. Namun tak seperti sebelumnya. Lorong ini lebih panjang dan di ujungnya ada dapur. Dapur itu menyerupai dapur restoran Padang pada umumnya, tapi dengan satu perbedaan mengerikan. Daging-daging yang tergantung bukan dari sapi, tapi dari tubuh manusia. Tergantung tanpa kepala, tertulis nama mereka. Di lehernya, kakek malam itu, pemulung siang itu, Sila. Ya, salah satunya bertuliskan Sila, tapi tubuh itu masih utuh, menggantung setengah hidup. Matanya terbuka, tapi wajahnya berubah. Di tengah ruangan, ada buku tua dari kulit, bertuliskan resep terakhir, lidah iblis, dan perjanjian abadi. Aldo mulai membaca dengan senter kecil di tangan. Ia syok. Dalam buku itu tertulis bahwa setiap makanan yang disajikan adalah simbol penyerahan, rendang darah, daging manusia yang dikorbankan, penuh kesadaran, gulai jiwa,
Perasan energi dari orang-orang polos yang ditipu dan disuguhi makanan. Dendeng rahasia, daging anak sendiri yang dikeringkan dalam api amarah. Aldo menggigil. Buku itu ditulis dalam dua bahasa, Minang kuno dan Latin sesat. Tapi yang lebih menakutkan, di bagian akhir ada gambar Buyarmi dan Sila. Ya, wajah mereka tergambar jelas. Di bawah gambar itu tertulis, ibu dan anak yang berhasil menyempurnakan lingkaran. Kini giliranmu, wahai si penasaran. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Aldo berbalik. Dari balik kegelapan muncul Buyarmi. Tapi kini wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kulitnya seperti daging yang direbus terlalu lama, mengelupas, penuh luka terbakar. Matanya gelap, tapi ada kilatan kenangan di sana. Aku tak ingin melakukannya, bisiknya. Tapi kau terlalu dalam mencium bau gulai. Dari belakangnya muncul Sila. Tubuhnya separuh hancur, namun ia berjalan sendiri, seperti boneka rusak yang masih bisa bicara. Pergilah mas, suaranya lirih. Kau masih bisa lari, tapi tanah mulai menutup jalan keluar. Lorong itu mengunci sendiri, ruangan menggelap, dan dari langit-langit, makhluk itu turun lagi. Kali ini, dalam wujud lidah raksasa yang meneteskan darah. Ae Malela. Tubuh Buyarmi dan Sila menyatukan mereka seperti adonan. Sementara Aldo hanya bisa menatap. Kamera di tangannya menyala, merekam detik-detik terakhir. Sebelum semuanya lenyap dalam kegelapan, seminggu kemudian, seorang pejalan kaki menemukan kamera rusak di pinggir sungai dekat lokasi. Isinya hanya satu file video pendek berdurasi 18 menit berjudul Lidah Iblis, resep terakhir. File itu tak bisa dibuka oleh komputer manapun, tapi ketika dicolokkan, selalu terdengar suara sendok mengaduk kuah gulai dan tawa perempuan yang menangis. 3 bulan telah berlalu sejak hilangnya jurnalis Aldo Prasetya di Karawaci. Pihak keluarga sudah menyerah. Polisi menutup kasus dengan alasan hilang di area rawan banjir. Tapi para penonton setia kanal YouTube-nya tahu ada yang tak beres. Sejak video terakhir yang dia unggah yang ia beri judul Lidah Iblis, resep terakhir, teaser, hanya muncul selama 1 menit sebelum menghilang dari semua platform. Namun, yang lebih mengejutkan, orang-orang yang sempat melihatnya mengaku mengalami mimpi yang sama. Mimpi tentang meja panjang, gulai panas, dan seseorang yang berdiri di ujung ruangan, menawarkan rendang sambil menangis. Suatu pagi, di bulan September, warga Karawaci kembali digemparkan. Di pinggir jalan tempat bekas warung Buyarmi dulu berdiri yang dulunya gosong dan tak bisa ditanami apapun, tiba-tiba muncul sebuah bangunan. Warung sederhana, berdinding kayu, dengan papan nama baru. Warung Nusantara, Padang, Jawa, Sunda, Bali. Tapi yang paling mencolok adalah spanduk merah mencolok bertuliskan 100% enak. 100% ala warga penasaran. Tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Tidak ada suara pembangunan. Tapi warung itu langsung buka pagi itu. Lengkap dengan nasi panas, lauk pauk menggiurkan, dan pelayan yang tidak banyak bicara tapi tersenyum terus menerus. Meski sorot mata mereka kosong, pembeli berdatangan. Mulanya 1-2, lalu semakin banyak. Anehnya, semua yang sudah makan di sana selalu kembali esoknya. Bahkan, beberapa pelanggan mulai meninggalkan warung lain yang sudah lama berdiri. Salah satu mantan pelanggan warung tetangga mengatakan, gulai di sana beda. Rasanya kayak bikin lupa
semua masalah. Malam harinya, seorang pedagang gorengan di seberang warung baru itu mengaku melihat sesuatu yang ganjil saat ia tengah membereskan dagangan pukul 1 dini hari. Ia melihat lampu dapur warung masih menyala, tapi bukan aktivitas biasa yang terlihat, melainkan barisan orang-orang berdiri tanpa suara, satu persatu, berjalan ke belakang warung. Wajah mereka pucat, langkahnya seperti mayat hidup, dan di ujung antrean berdiri seorang perempuan berambut panjang kusut dengan baju merah tua, membawa pisau besar. Saya sumpah, itu bukan manusia biasa, katanya sambil gemetar. Sementara itu, kanal YouTube milik Aldo muncul kembali, padahal akun itu sudah dihapus oleh timnya. Video baru berjudul Makan Malam terakhir muncul, berdurasi 9 menit. Tapi yang unik, video itu langsung muncul di beranda pengguna secara otomatis, tanpa perlu subscribe. Dalam video itu, tampak seorang pria duduk di meja makan, di hadapannya nasi padang lengkap. Ia menatap kamera, lalu berkata, "Saya makan rendang ini, dan saya bisa melihat siapa yang akan mati malam ini." Kemudian, layar berganti cepat menampilkan wajah-wajah acak, termasuk wajah seorang bayi, nenek tua, pegawai kantor, bahkan seorang polisi. Semuanya disertai tanggal dan waktu. Video itu langsung ditarik hanya dalam 13 menit, tapi yang melihatnya mengaku mimpi buruk selama 7 malam berturut-turut. Beberapa bahkan mengalami kehilangan anggota keluarga secara misterius. Pemerintah setempat menutup warung itu. Seminggu kemudian, setelah 3 mahasiswa UI ditemukan tewas dengan nasi rendang masih utuh di dalam lambungnya. Padahal mereka dilaporkan tidak makan seharian. Namun saat petugas datang, warung itu kosong. Tidak ada pelayan, tidak ada makanan, tidak ada bangunan, hanya lapak tanah yang hangus dengan bekas-bekas darah di bagian belakang. Dan sebuah meja kecil berdiri sendiri. Di atasnya terdapat buku resep tua bertuliskan Resep Lidah Iblis versi baru. Halaman pertama tertulis, "Dibuka kembali untuk siapapun yang ingin rezeki besar. Syarat, jangan bertanya dari mana daging berasal." Keesokan harinya, warung itu muncul lagi, tapi di tempat yang berbeda. Kali ini, di pinggir perempatan besar, dekat stasiun, dengan nama baru, Nasi Padang 24 Jam. Khas asli, resep leluhur dan pelanggan kembali datang, tanpa tahu bahwa mereka bukan hanya memakan nasi, tapi juga bagian dari perjanjian gelap yang tak bisa dihentikan. Malam itu, hujan kembali turun dengan deras, membasahi lorong-lorong kecil kampung yang mengarah ke warung nasi Padang Mak Darmi. Petir menyambar dari kejauhan, dan angin malam menampar-nampar dedaunan dengan resah. Namun, warung itu tetap menyala, terang, seperti biasa. Seperti tak pernah kekurangan pelanggan, meski cuaca seburuk apapun. Di dalam warung, Mak Darmi tampak sibuk menyiapkan gulai kambing, menu baru yang baru saja ia sajikan minggu ini. Aromanya menggoda, lebih kuat dan menyengat daripada menu lainnya. Orang-orang yang menyantapnya mengaku ketagihan. Bahkan ada yang datang 2 kali dalam sehari hanya untuk memesan gulai itu. Tapi malam itu sesuatu mulai terasa janggal. Salah seorang pelanggan tetap, Pak Roni, seorang tukang ojek langganan yang biasa mangkal di ujung gang, datang dengan langkah tergesa. Wajahnya pucat, rambutnya basah kuyup, dan napasnya NGO Senggosen seperti habis lari jauh. "Mak, gulai ini." "Ini gulai apa, Mak?" tanyanya dengan suara bergetar. Mak Darmi tersenyum lebar. "Gulai kambing? Seperti biasa?" "Kenapa, Pak Roni?"
Pak Roni menatap isi piringnya lalu bergidik. Tadi malam, saya mimpi. Saya sedang duduk di warung ini, makan gulai. Tapi saat saya lihat ke piring, itu bukan daging kambing. Itu tangan manusia. Jari-jari masih utuh. Ada kuku panjang dan darahnya masih menetes. Suasana warung hening sesaat. Beberapa pelanggan menoleh, menatap Pak Roni dengan wajah bingung dan takut. Tapi Mak Darmi hanya tertawa pelan. Namanya juga mimpi, Pak. Jangan dibawa serius, ucapnya. Masih dengan senyum tipis yang kini terasa dingin. Tapi sejak malam itu, mimpi serupa mulai menular ke pelanggan lain. Mereka yang memesan gulai kambing akan bermimpi buruk selalu di warung itu. Dengan suasana mencekam, dan makanan mereka perlahan berubah menjadi potongan tubuh manusia. Ada yang bermimpi makan jantung yang masih berdetak. Ada yang melihat kepala bocah kecil di atas piringnya. Dan semuanya terbangun dengan keringat dingin dan dada sesak. Lalu muntah-muntah tanpa sebab. Rumor mulai menyebar. Warga sekitar mulai bergosip bahwa gulai Mak Darmi memakai bahan aneh. Tapi entah mengapa, pelanggan tetap datang, bahkan semakin banyak. Beberapa dari mereka mengaku tidak bisa berhenti, meski tahu mimpi-mimpi itu membuat mereka trauma. Ayu pun merasakan perubahan. Ibunya, Bu Rahayu, yang jarang makan di luar, tiba-tiba minta dibelikan gulai dari warung Mak Darmi hampir setiap malam. Setiap kali makan, matanya seperti kosong, wajahnya kaku. Setelahnya, ia selalu tidur gelisah dan berbicara sendiri dalam tidur menyobat nama-nama orang yang tidak dikenal. Suatu malam, Ayu memberanikan diri mengendap ke dapur warung itu, menyelinap lewat gang kecil saat warung mulai sepi. Ia ingin tahu sendiri bahan apa yang digunakan. Tapi saat tiba di belakang warung, ia melihat pemandangan yang membuat tubuhnya lumpuh. Di balik dapur, ada kulkas besar berwarna merah tua. Mak Darmi membukanya, dan dari dalamnya keluar aroma busuk yang menyengat. Ayu bersembunyi di balik tumpukan kotak plastik dan mengintip. Ia melihat Mak Darmi mengangkat seonggok daging besar dari dalam kulkas. Bentuknya tak wajar. Terlihat seperti lengan, tangan manusia dengan cincin emas di jarinya. Jantung Ayu berdegup kencang. I mentionally, Sinsen, itu milik Bu Dahlia. Ibu RT yang dikabarkan hilang seminggu lalu dan belum ditemukan. Mulut Ayu nyaris menjerit. Naman ia buru-buru menutup mulutnya sendiri. Ia mundur pelan, lalu kabur dengan langkah tercekat. Tak tahu harus bagaimana melaporkannya, tapi kepada siapa? Tak ada yang percaya kalau Mak Darmi, janda tua yang dikenal ramah dan dermawan, bisa melakukan hal sekeji itu. Yang jelas, malam itu Ayu tahu satu hal. Warung itu bukan lagi tempat yang aman, dan Mak Darmi menyimpan rahasia jauh lebih gelap dari yang bisa dibayangkan. Namun, kenapa tetap saja orang-orang datang? Kenapa semakin ramai justru setelah mimpi buruk itu menyebar? Dan siapa sebenarnya Mak Darmi? Pertanyaan-pertanyaan itu akan terus menghantui Ayu. Hingga suatu hari nanti, ia mendapatkan jawaban yang mungkin tidak bisa ia terima. Malam itu, hujan turun rintik-rintik di atap seng warung. Angin sesekali menerobos masuk dari celah kayu di dinding belakang, membawa hawa dingin dan bau tanah basah yang menyatu dengan aroma kari daging yang masih menguar dari panci besar. Warung sudah ditutup sejak pukul 9. Namun, lampu dapur tetap menyala redup. Asih, istri Pak Rusli, sedang membersihkan piring dan peralatan memasak.
Meski matanya sembab karena tak henti menangis sejak tadi siang, Pak Rusli menghilang. Sejak pagi, ia tidak pulang dari pasar dan ponselnya tak aktif. Asih sudah melapor ke ketua RT dan beberapa warga ikut membantu mencari. Tapi hingga malam, tak ada kabar. Barang-barang dagangan sudah ada di dapur, seperti biasa. Anehnya, tidak ada satupun tetangga atau pedagang di pasar yang melihat Pak Rusli hari itu. Sementara itu Damar, putra tunggal mereka yang duduk di bangku SMA, tidak banyak bicara. Sejak kejadian malam, saat ia melihat ayahnya berbicara sendiri di belakang warung tepat di depan panci kosong, Damar merasa ada yang sangat salah. Malam itu pula, ia mendengar bunyi aneh, seperti suara kunyahan daging mentah. Padahal warung sudah kosong. Ketika ia mengintip ke dapur, ia hanya melihat siluet tubuh hitam besar duduk membungkuk dekat kompor. Punggungnya membelakangi pintu dan bau amis memenuhi seluruh ruangan. Sejak hari itu, Damar tak lagi berani tidur di kamar sendiri. Asih selesai mencuci, menyeka tangannya, lalu menatap ke arah dapur belakang. Ada lorong kecil di sana menuju gudang tua yang dulunya bekas kamar pembantu. Warung itu memang bekas rumah kontrakan besar yang direnovasi. Dan kamar kecil itu sudah lama kosong. Namun, selama sebulan terakhir, suara seperti kursi diseret dan langkah kaki berat sering terdengar dari sana selalu. Setelah pukul 1 dini hari, Asih menelan ludah. Ia mencoba mengabaikan suara bisikan yang kini perlahan terdengar dari arah gudang. Suara itu lirih, berat, dan seolah meniru suara suaminya. "Si, buka pintunya. Si, aku lapar." Asih memejamkan mata rapat-rapat. Tubuhnya gemetar. Tangannya tanpa sadar meraih pisau yang masih basah di rak cuci. "Si, sini. Dagingnya udah datang." "Cuma kamu yang belum masak." Tiba-tiba lampu dapur berkedip, lalu padam. Asu menjerit, namun suaranya tercekat ketika pintu gudang belakang berderit terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar bau busuk, dagingnya membusuk bercampur keringat amis dan kemenyan terbakar. Siluet hitam itu muncul. Tubuhnya besar, lebih besar dari manusia biasa. Kepalanya miring seperti digantung, dan perutnya gembung penuh belatung. Namun dari suaranya, ia berbicara dengan nada manja. Suara Pak Rusli yang lemah lembut, "Masih kurang satu sih. Satu lagi. Buat ganti dagangan besok." Asih terpaku. Tangannya melepas pisau. Air matanya mengalir deras saat ia berlutut. "Empuni, aku, jangan ambil aku. Anak kita masih butuh aku." Sosok itu tak menjawab. Ia melangkah mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan suara berderak seperti tulang patah. Damar yang mengintip dari sela pintu kamar sempat melihat kaki makhluk itu bukan kaki manusia, tapi seperti kaki kerbau, hitam dan berlumur lumpur. Dan ketika ia melihat ibunya berteriak sekali sebelum tubuhnya terseret ke dalam gudang. Damar tahu warung ini bukan sekadar tempat makan. Ini adalah tempat tumbal. Besok paginya, warung buka seperti biasa. Damar yang kini mengurus semuanya, melayani pembeli dengan senyum pucat dan mata sayu. Tak ada yang tahu bahwa gulai daging hari itu terasa lebih gurih, lebih pekat, dan lebih hangat dari biasanya. Karena malam sebelumnya, warung itu kembali diberi pasokan. Warung nasi Padang Pak Rusli tetap ramai, bahkan makin ramai, dan dapur belakangnya makin lapar. Damar mulai terbiasa bangun pukul 3 pagi, bukan untuk salat tahajud atau belajar, tapi untuk menyiapkan dagangan sebelum warung dibuka pukul 5. Sejak hilangnya Pak Rusli dan lenyapnya sang ibu dalam satu malam yang sunyi malam, yang tak pernah dibahas siapapun di rumah itu,
lagi Damar mengambil alih segalanya. Ia berjualan sendiri, memasak sendiri, membersihkan warung sendiri. Dan entah bagaimana, warung nasi Padang itu tetap ramai. Lebih ramai daripada sebelumnya. Gulai dagingnya makin enak sekarang. Dan kayak ada rasa khas yang beda banget. Ujar salah satu langganan, Pak Nur Hadi, sopir angkot tua yang datang hampir setiap pagi. Damar hanya tersenyum kecil. Ia tak menjawab. Ia terlalu sibuk memastikan tak satu pun pembeli masuk ke dapur belakang. Bagian belakang warung itu sekarang dikunci rapat. Siapapun yang mencoba masuk akan menemui kunci gembok besar dan papan bertuliskan khusus karyawan. Padahal tak ada karyawan di warung itu. Di balik pintu itu, ada dapur dan gudang kecil yang kini berubah menjadi tempat ritual. Tempat penggilingan. Tempat semua pesugihan itu disiapkan. Malam itu, hujan deras mengguyur atap warung. Petir menyambar beberapa kali. Damar duduk di meja paling ujung, matanya menatap kosong ke arah rak etalase yang kosong. Ia menunggu. Jam sudah menunjukkan pukul 02,43. Beberapa detik kemudian, tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar dari pintu belakang. 3 kali. Lambat, berat, seperti tangan yang penuh lumpur memukul kayu lembab. Damar berdiri. Perlahan, ia mengambil kunci dan melangkah ke pintu belakang. Tangannya gemetar tapi ia tetap membuka gembok besar itu. Pintu kayu terbuka pelan, menimbulkan suara gesekan yang memekakan di tengah keheningan malam. Bau busuk langsung menyergap hidungnya. Di dalam, sosok besar duduk membungkuk seperti biasa. Namun kali ini, tubuh itu tidak bergerak. Diam, nafasnya berat. Seperti seseorang yang kelaparan. Di samping sosok itu, ada karung plastik besar. Basah oleh darah, menetes-netes ke lantai semen. Tumbalnya sudah diantar. Bisik suara parau itu. Damar mendekat, enggen-enggen. Ia membuka karung tersebut. Di dalamnya, tubuh seorang pria paruh baya terlipat tak karuan. Mulutnya terbuka, matanya terbelalak, dan kulitnya pucat seperti habis dikuras. Darahnya. Damar menahan muntah. Tapi, aku butuh yang lebih mudah. Gumam suara itu lagi. Darahnya harus segar, dagingnya harus lentur. Damar tidak menjawab. Ia hanya menunduk, kepalanya penuh dengan bayangan wajah-wajah yang telah hilang satu persatu. Orang-orang yang pernah mengejek keluarganya kini tak lagi terlihat di lingkungan mereka. Tukang kredit yang dulu meneriaki ibunya karena telat bayar, tetangga yang menyebar gosip soal ayahnya, guru yang mempermalukannya karena tak bawa uang SPP. Mereka semua sudah diantar ke dapur belakang dan dagingnya sudah disajikan. Pagi itu, warung penuh sesak, antrian mengular hingga ke jalan. Beberapa pembeli rela berdiri di bawah hujan hanya untuk mendapat sebungkus nasi Padang dari Damar. Tak seorang pun menyadari, aroma daging yang sangat khas itu bukan berasal dari sapi atau kambing. Di sudut warung, seorang perempuan muda duduk sendirian. Ia mengenakan jas hujan tipis. Rambutnya masih basah oleh gerimis. Matanya memperhatikan Damar lekat-lekat. Namanya Santi. Ia adalah jurnalis lepas yang mendengar kabar tentang warung nasi yang tiba-tiba ramai sejak pemiliknya menghilang. Semula, ia tak percaya dengan gosip pesugihan warung nasi. Namun, rasa penasaran membawanya ke sini. Ia memperhatikan bahwa tak ada karyawan lain, bahwa pintu belakang tak pernah terbuka, dan bahwa tak ada satupun warga sekitar yang bersedia diwawancarai soal warung ini. Santi mengeluarkan kamera kecil dari tasnya. Ia mulai merekam secara diam-diam setiap
gerak-gerik Damar, suasana warung, bahkan sisa makanan yang tampak sedikit keabu-abuan. Ia abadikan. "Permisi," kata Santi, berdiri dan mendekati meja kasir. "Bisa ngobrol sebentar, Mas?" Damar menatapnya tanpa ekspresi. Sejenak, suasana warung terasa mencekam. Tapi kemudian, Ia tersenyum tipis. "Tentu mau ke belakang. Santi sedikit ragu. "Kalau tidak merepotkan." Damar membalik papan buka menjadi tutup dan menarik tirai menuju dapur. Santi mengikutinya. Sepasang matanya mencatat semua detail ruangan yang dilewati. Dapur itu tampak biasa saja, panci besar, rak bumbu, baskom sayuran. Tapi ada satu pintu lagi di ujung dapur, terkunci rapat, dengan gembok tua dan bekas darah di ambangnya. "Di sana?" tanya Santi, menunjuk pintu itu. Damar tersenyum. Ia tidak menjawab. Ia hanya membuka sebuah laci dan mengeluarkan pisau daging besar. Santi mundur satu langkah. Apa ini?" "Saya harap kamu tidak terlalu ingin tahu, Mbak," bisik Damar. Sebelum Santi bisa melarikan diri, pintu gudang itu terbuka sendiri. Sosok besar itu melangkah keluar. Kepalanya nyaris menyentuh langit-langit. Mulutnya terbuka lebar. Liurnya menetes ke lantai. Tangannya menjulur dan menggenggam rambut Santi. Ceritanya nyaring, tapi tertelan dinding warung yang sudah diredam lapis-lapis styrofoam dan busa tebal. Pagi itu, gulai daging terasa lebih empuk dari biasanya. Dan antrian warung semakin panjang. Suara azan subuh menggema pelan dari kejauhan. Namun suasana di dalam warung nasi Padang itu masih pekat, dingin, dan terasa sesak. Lantai warung yang biasanya bersih, kini dipenuhi bikus-bikas tanah merah yang menempel. Seperti ada sesuatu yang baru saja merangkak keluar dari dalam bumi. Rina berdiri dengan tubuh gemetar di sudut dapur. Matanya merah, wajahnya pucat pasi. Tangannya masih menggenggam bungkusan nasi terakhir yang tadi malam ia siapkan untuk pelanggan istimewa, seorang pria tua yang datang dengan tatapan kosong dan suara berat seperti berasal dari dasar sumur. Pria itu meminta dibungkuskan nasi rendang tanpa berbicara banyak. Hanya menyebut satu kalimat, "Ini bungkusan terakhirmu." Di luar, hujan turun rintik-rintik, menambah suasana muram di pagi itu. Udara seolah menekan, membuat dada terasa berat. Sementara itu, Pak Darta duduk di kursi kayu panjang dekat pintu. Tidak seperti biasanya, ia menatap lurus ke arah meja makan, di mana terdapat satu piring nasi Padang yang belum tersentuh. Namun, mengeluarkan aroma yang tidak sedap, seperti bangkai. Matanya kosong, namun di balik kekosongan itu ada gelisah yang menjerat. "Pak, aku gak kuat lagi." Suara Rina pecah, lirih namun getir. "Semalam, aku mimpi Udarino." Dia berdiri di tengah sawah. Tubuhnya gosong. Katanya dia kedinginan dan lapar. Dia minta aku jangan lanjut lagi. Pak Darta menoleh pelan. Bola matanya merah seperti berdarah. "Kalau kita berhenti sekarang, semua yang udah dikasih bakal diambil balik. Termasuk warung ini dan nyawa kita." Rina terisak. Dia tahu ayahnya benar. Perjanjian dengan sosok dari Gunung Kemukus bukanlah sesuatu yang bisa dibatalkan begitu saja. Setiap bungkusan nasi yang mereka siapkan bukan sekadar makanan, melainkan sarana persembahan. Setiap kali bungkusan itu diberikan kepada pelenggan-pelenggan tertentu yang wajahnya selalu tampak aneh dan tidak pernah kembali lagi ke warung, ada sesuatu yang datang mengambil nyawa dari dunia lain untuk ditukar dengan kekayaan. Bungkusan terakhir itu berbeda. Bungkusannya lebih berat dan daun pisangnya
terasa dingin seperti mayat. Rina membuka sedikit ujungnya karena penasaran. Di dalamnya, selain nasi dan rendang, ia melihat sesuatu yang seperti gigi manusia, lengkap dengan darah yang belum mengering. Rina langsung muntah di sudut dapur. Pagi itu, tidak ada pelanggan yang datang. Tidak seperti biasanya. Warung yang biasanya sudah diserbu pembeli sejak pukul 6, kini sunyi. Bahkan, suara motor dan mobil di depan jalan raya pun terasa seperti menghilang. Hanya ada satu sosok yang datang menjelang pukul 7, seorang bocah kecil berbaju compang-camping dengan bola mata putih seluruhnya. Untuk ibu, ucap bocah itu sambil menunjuk bungkusan nasi terakhir yang masih digenggam Rina. Rina terdiam, tangan dan kakinya kaku. Ia ingin menolak, tapi tubuhnya seperti membatu. Pak Darta sudah berdiri di belakangnya, mendorong pelan bahunya. Kasih saja, Rin. Dengan gemetar, Rina menyerahkan bungkusan itu. Bocah itu tersenyum lebar. Jejinya hitam semua, dan lidahnya menjulur panjang sampai ke leher. Ia berjalan keluar perlahan, tanpa jejak kaki, tanpa suara, lalu menghilang begitu saja di ujung gang warung. Setelah itu, suara tangisan terdengar dari dalam dinding warung. Tangisan anak kecil, suaranya lirih, seolah dari balik tembok dapur. Rina menempelkan telinganya ke dinding, dan tubuhnya langsung tersentak. Suara itu, suara dirinya sendiri saat kecil. Ia melangkah mundur, berteriak, dan menangis. Ingatannya terbuka tentang masa kecil yang hilang, tentang saudara kembar yang dulu dikatakan meninggal saat lahir, tentang luka besar di perut ibunya yang tak pernah dijelaskan siapa pelakunya. Dan saat ia melihat cermin di atas wastafel, pantulan yang terlihat bukan dirinya melainkan gadis kecil berambut panjang dengan wajah penuh luka dan mata kosong. Rin, sekarang giliran kamu. Suara itu menggema dari balik cermin, dan saat Rina berbalik, Pak Darta sudah tidak ada. Yang ada hanyalah bayangannya di lantai, perlahan-lahan berubah menjadi genangan darah yang merambat ke seluruh sudut warung. Lampu warung padam. Di luar, suara pengajian jenazah menggema dari masjid mengiringi pagi yang dingin dan penuh dosa. Warung nasi padang itu kini kembali sepi, menanti korban selanjutnya.